itu munafik. Tapi Hudzaifah termasuk sahabat yang pandai kuat menjaga rahasia sehingga tidak disampaikan kepada yang lain. Resikonya apa Bapak Ibu? Kalau misalkan Rasul kemudian memberitahukan kepada sahabat yang lain siapakah yang munafik, resikonya nanti bisa terjadi pertumpahan darah. Orang munafik itu kan berbahaya. Maka nanti kalau terjadi pertumpahan darah, dibunuh, maka digoreng lagi oleh orang munafik itu. Sahabatnya Muhammad membunuh sahabatnya yang lainnya, akan jadi lebih berbahaya. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu meminta nempel PDKT dengan Hudzaifah. Tanya Hudzaifah, siapa saja sih orang munafik yang disebutkan Nabi kepadamu? Tidak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya, apakah saya ini termasuk kategori orang munafik yang disebutkan Nabi? Sampai meyakinkan bahwa dirinya itu tidak termasuk orang yang disebut munafik. Hudzaifah mengatakan, kamu tidak termasuk oleh Abu Bakar. Alhamdulillah. Nah kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar bertanya, siapa dari bahasa Inggris kabinetku ini yang kemudian mereka termasuk orang munafik yang pernah disebut oleh Nabi? Hudzaifah tidak menyebutkan, fulan tidak menyebutkan siapa namanya. Kemudian Abu Bakar menurunkan pertanyaannya, adakah dari kabinetku ini ada orang munafik? Ada, dibilang ada. Kemudian disebutkan ciri-cirinya. Tidak menyebut bernama, tapi kemudian ciri-cirinya. Nah, inilah kemudian jalan Allah kita gunakan untuk menilai diri kita masing-masing. Dusta, kemudian mengingkari janji, kemudian mengkhianati amanah. Gini, dalam kajian Rabbina Ilyas itu terkait dengan sifat kejujuran itu disampaikan bahwa kita itu memang jujur. Kalau ada orang yang memang Allah beri kekayaan, kenikmatan, kendaraannya juga bagus, makannya enak, tiba-tiba ketika mau nyalon, kemudian menunjukkan sifat-sifat yang tidak seperti biasa dilakukan. Biasanya makan enak, ini malah makan sego aking. Kemudian menunjukkan kalau bahasa saat ini pencitraan itu malah kategori dalam munafik. Ya sudah, kalau memang biasanya makan enak, ya udah memang itu yang dimakan, ya itu yang dilihat. Kalau memang biasanya makan seperti itu, ya kemudian lantas menurunkan performanya. Yang biasanya misalkan ke masjid naik kendaraan, ya udah naik kendaraan saja. Gak usah pura-pura dengan jalan kaki berkilo-kilo, kemudian di-upload, di-shooting, dan sebagainya. Atau misalkan sedang duduk-duduk dengan orang miskin, menyantuni, ternyata kakinya banyak kameramen dan sebagainya. Gak usah, tampil apa adanya. Kita kayak demikian, tampil apa adanya. Tidak usah memelas kasih di hadapan manusia. Nah inilah kemudian bagian ketiga dari sifat manusia di dalam surah Al-Baqarah. Di awal-awal surah Al-Baqarah ini adalah orang munafik. Yang pertama adalah sifat orang-orang yang beriman, ayat 1 sampai yang ke-5. Kemudian sifat orang kafir yang ke-6, kemudian sampai ke-7, 2 ayat. Nah munafik ini itu dijelaskan panjang lebar. Sifat orang munafik ini panjang lebar. Nah ini baru tandanya. Salah satu ayat ada 13 ayat, yang mukmin 5 ayat, sifat orang kafir 2 ayat, yang munafik 13 ayat di bagian awal surah Al-Baqarah. Lantas apa yang mau kita ambil dari ayat ini? Jamaah rahmatullah. Maka orang-orang munafik ini adalah mereka yang mengatakan dengan lisannya an-nutqu bil iman bil lisan, mengatakan iman secara lisannya, secara lisan. Karena ada 3 syarat yang menyatakan keimanan. Satu adalah iqrarun bil qalbi, tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, membuktikan dengan amal perbuatan. Orang munafik tidak mencakup 3 syarat ini.
Dia tidak membenarkan dalam hati tentang ketuhanan Allah itu. Dia hanya kemudian mengucapkan dengan lisannya dan juga dengan amalannya. Jadi kalau ada 3 syarat ini harus terpenuhi. Tasdiqun bil qalbi, membenarkan Allah sebagai Rabb-nya semata di dalam hatinya. Kedua, diucapkan dengan lisan, jadi hati, lisan. Yang ketiga, dibuktikan dengan amal perbuatan. Orang munafik meninggalkan keimanan dalam hatinya. Dia sholat, dia mengucapkan saya beriman loh ya. Buktinya apa? Saya sholat. Buktinya apa? Saya haji. Buktinya apa beriman? Saya bayar zakat. Saya puasa Ramadan. Kalau sudah lihat secara fisiknya kan sudah kelihatan itu. Oh iya beriman. Nah, itulah bentuk tipuan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Menipu orang yang beriman dengan perilaku yang nampak terlihat dari luarnya. Padahal di hatinya itu menolak. Hatinya itu menolak. Bahwa itu dapat rahmat. Itu menolak. Oleh karena itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul itu termasuk pemimpin orang munafik yang ada di Madinah. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW, dan kebanyakan dari teman-temannya adalah orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, kemudian Bani Nadir dan Bani Qainuqa. 3 Bani Yahudi yang hidup di Madinah, termasuk pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang Yahudi ini juga pura-pura Muslim, pura-pura berdamai, pura-pura baik terhadap Nabi SAW, kemudian semuanya diusir dari Madinah Al-Munawwarah. Jamaah rahimakumullah. Di sini kemudian Dr. Muhammad Zuhair menyebutkan bahwa fahum asyaddu darar minal kuffar. Orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena tidak terlihat kebenciannya itu, permusuhannya itu tidak terlihat. Pada masa dakwah Nabi SAW, orang-orang kafir Quraisy Makkah itu kan menunjukkan kebenciannya terhadap Nabi. Kelihatan belak-belakan. Jadi dia gentle. Kalau munafik ini tidak. Susah membedakan, susah. Dan gini loh, jangan menuduh orang lain itu munafik, karena kita tidak tahu kondisi hati yang sebenarnya. Nggak boleh. Kalau tuduhan itu salah, maka justru kembali pada si penuduhnya. Si A nuduh si B, oh munafik, kamu ini munafik, si B munafik, dan munafik, itu munafik ini, si B ini munafik, diungkap-ungkap, itu munafik nih, ini tidak munafik. Padahal dalam hatinya si B itu tidak ada niat jadi orang munafik, dia juga bukan orang yang mengingkari Allah. Nah, justru tuduhan itu kembali pada si A yang muncul. Ya, karena ini satu penyakit yang tersimpan di dalam hati, yang tahu adalah pelakunya dan komunitasnya, komunitas orang-orang munafik yang akan melindungi mereka semua. Kemudian, jamaah rahimakumullah, bagaimana mereka kemudian terus menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman? Dia menunjukkan secara casingnya, secara perilakunya dia tunjukkan kepada orang lain bahwa dia termasuk orang yang taat. Kemudian apa Malik? Orang-orang yang mutadayyin, yang beragama. Misalkan dalam satu contoh, misalkan untuk mendapatkan satu usaha, izin usaha, misalkan untuk mendapatkan sertifikat halal, katakanlah, itu adalah bisnis yang kemudian misalkan yang boleh mendapatkan sertifikat halal adalah ketika dia itu muslim, misalkan sertifikat halal. Seseorang punya usaha, gimana ya supaya saya tidak dapat sertifikat halal? Bisa kan? Ya, caranya dari saya harus menjadi seorang muslim untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, keberislamannya hanya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Sejatinya tidak seperti itu. Sejatinya adalah dia bukan orang yang berislam. Itu. Maka ketika kita melihat syarat syurut qubul syahadah, syarat diterimanya syahadat seseorang menjadi seorang muslim, antara lain adalah as-sidqu, dia itu jujur. Jujur dari mengatakan syahadat itu jujur, bukan hanya untuk mau menikahi seseorang. Kenapa kamu bersyahadat? Saya menikah.
Siapa yang menikahi perempuan Indonesia? Gimana dia? Dia muslimah. Dia mau saya nikahi, kalau saya muslim maka saya masuk Islam gitu. Kamu bersadar? Mau. Kamu nanti mau sholat? Mau. Kamu tahu sholat? Tidak tahu, tapi saya mau. Yang penting bisa akad nikah. Itu terjadi. Sehingga kadang kita perlu menasihati kepada mbak-mbaknya itu yang mau dinikahi, mbak sabar dulu. Izinkan calonnya jenengan itu belajar Islam dulu, baik dulu misalkan berapa bulan atau bahkan sampai setahun, sampai paham Islam betul dan sampai kuat keislamannya. Karena ini kan nanti mereka kan dia akan jadi imam dalam keluarga. Pak Ustaz sudah terbelit akan nikah jadi kalau makan belum nunggu. Itu karena yang penting adalah, mohon maaf, dari sisi yang laki-laki asal dapat nikahi perempuan itu, yang perempuan asal punya suami bule. Nah itu. Jadi nanti ketika sudah terjadi akad nikah, yang terjadi adalah kembali kepada keyakinan semula yang laki-lakinya, karena tidak tahu keislamannya. Wah, banyak peraturan, sehari harus sholat 5 kali, rukuk, sujud juga jembulat-jembulit, belum lagi bacanya susah, baca bahasa Arabnya. Kemudian nanti tidak boleh makan minum yang haram, padahal itu biasa dikonsumsi sebelum dia itu berislam. Nanti kembali lagi. Nah itu kembali lagi. Maka jujur itu menjadi salah satu syarat diterimanya satu syahadat. Jamaah rahimahumullah. Wa ma'qul dzalika ya'murullahu bi ijra'i ahkam al-islam 'alaihim ka'annahu yukhadi'uhum ala sabil musyakalati wal muhakati wal musyawati fi'lihim. Jadi dikira Allah bisa dikelabui dengan perilakunya, dengan sholatnya, dengan baca Qur'annya, dengan sedekahnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Mungkin orang mukmin kan, orang mukmin gak ada curiga, oh dia sholat, ya dia mukmin. Ya mukmin beneran gitu. Oh dia ikut tadarus, ya. Dan kerja dia berarti dia adalah muslim. Iya. Yang orang muslim, ya dia tidak